dibantu oleh Ikhlas. Dalam perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama mengucap syukur untuk ulang tahun Pastor Mikael Dawago CP. Semoga beliau selalu sehat, senantiasa bahagia, setia dalam panggilan dan hidup mulia. Dan kita juga persembahkan intensi kita masing-masing, terutama civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Semoga selama permenungan, selama pendalaman kita tentang kitab suci membawa kebaikan dan perubahan bagi hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para saudara-saudari, suster, bruder, para mahasiswa Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang dikasihi Tuhan, dan juga para teknik, para dosen yang hadir pada hari ini. Pada hari ini dalam perayaan Ekaristi, gereja
seluruh dunia memperingati Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Benevento. Ia lahir di Benevento tahun 1887. Kemudian ia masuk sebagai anggota kapusin dan menjadi imam. Dalam menjalankan hidup membiaranya, ia menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, terutama di Biara San Giovanni Rotondo, Italia Selatan. Ia melayani umat Allah dalam doa dan kerendahan hati, lewat bimbingan rohani, pelayanan sakramen tobat bagi para pendosa, dan memberi perhatian khusus bagi orang-orang sakit dan miskin. Berkat penyerahan dirinya pada karya Allah, maka ia mendapat hadiah, mendapat anugerah, yaitu luka-luka Yesus yang dalam bahasa gereja disebut dengan stigma Kristus tersalib. Oleh Paus Yohanes Paus Paulus II, ia dianugerahi gelar Santo pada tanggal 16 Juli 2002. Dan dalam perayaan Ekaristi ini juga kita hendak menutup rangkaian kegiatan kita selama pendalaman kitab suci dalam upaya kita memperingati bulan kitab suci nasional tahun 2024. Tema bulan kitab suci tahun ini ialah Allah sumber keadilan. Maka belajar dari pendalaman kitab suci yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui upaya-upaya menggali makna kitab suci bagi hidup kita, maka kita semua diharapkan semakin mencintai kitab suci sebagai sumber iman kita, sebagai pedoman, sebagai pegangan agar kita mampu menghadapi kehidupan kita, situasi dan pengalaman kita yang berbeda-beda dengan terang iman Kristiani. Agar doa kita layak dan pantas di hadapan Tuhan, mari kita hening sejenak, kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, dan dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita bersama-sama nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan tidak ada ketaatan, dengan perbuatan yang kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Pujian kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Bapa. Amin, amin. Amin, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio Imam mengambil bagian dalam salib Putramu. Melalui pelayanannya, Engkau memperbarui karya agung kerahiman-Mu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara